Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membawa Anda untuk berdiskusi mengenai peran komputer dalam meteorologi ya. Jadi harapannya dari tayangan ini Anda dapat termotivasi ya. Bagaimana seorang meteorologis harus punya skill dalam komputasi. Jadi ke depan ini saya akan membicarakan histori ya, histori komputer pertama itu pembuatan komputer elektronik pertama yang tidak lepas dari kontribusi seorang meteorologis ya. Kemudian juga perkembangan perkembangan high performance komputer sekarang dan tentunya akan saya ceritakan mengapa ya dalam singkat gitu mengapa Anda harus paham harus punya skill komputasi. Jangan khawatir, jadi ke depan itu Anda akan mendapatkan kuliah-kuliah yang terus meningkatkan komputer skill Anda. Kalau sekarang ini mungkin hanya dasar-dasarnya saja ya. Ke depan dalam 14 pertemuan ini hanya dasar-dasarnya saja, tapi ke depan Anda akan terus mengembangkan skill Anda dalam komputasi. Ya, kalau kita menelusuri sejarah komputer, jadi sejarah komputer pertama itu ya nama komputernya disebutnya ENIAC ya. Ini tidak lepas dari peran Bapak meteorologi ya. Jadi salah satu Bapak meteorologi itu adalah John von Neumann ya. Ya ada beberapa lah yang kalau kita belajar ya ada beberapa Bapak meteorologi gitu ya. Ada ya Newton lah salah satunya pasti ya. Kemudian ada Jack Nash gitu, ada Richardson, dan ini yang terakhir termuda gitu ya, von Neumann. Ya dia salah satu penggagas ya karena keahlian ahli matematika ya, beliau itu ahli matematika pada saat itu ya, matematika yang luar biasa ya, matematika teoritis. Dia menggagas untuk menggunakan ENIAC yang salah satu fungsinya itu adalah untuk membuat weather forecast ya, perakiraan cuaca. Nah, von Neumann ini adalah sebetulnya lahirnya di Hungari ya. Kemudian ya terakhirnya berkebangsaan Amerika. Beliau itu ya mungkin waktu dulu itu banyak ya keahlian beliau tuh banyak ya dengan dasar matematikawan. Jadi yang pertama dia tuh matematikawan ya, produknya banyak, fisikawan, kemudian dia juga computer science ya. Kemudian insinyur gitu ya, kemudian polimatik ya. Dan selain itu juga dia banyak ke terapan juga ya, seperti ekonomi gitu ya, itu juga dia memberikan kontribusi ya di sana, hidrodinamik gitu, kemudian mekanika kuantum ya, banyak sekali lah produknya. Jadi itu profil beliau ya. Kemudian juga ya di dunia ya, di peran di dunianya itu ada ya, salah satunya adalah proyek Manhattan ya, proyek nuklir gitu ya, tahun 40-an kan ya, orang berlomba-lomba di nuklir kan. Nah, yang berhubungan dengan keilmuan kita yaitu adalah sistem cuaca ya. Jadi salah satunya produk dia itu adalah perakiraan cuaca. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya ya tahun 46-an ya. Jadi dia tuh diberi dana ya untuk proyek komputernya, dan diberi dana oleh Navy ya.
Navy United States, Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian dari sana proyeknya ya yang salah satu yang terkenal untuk perakhiran cuaca itu nanti mungkin Anda belajar nanti ya. Jadi ada numerik ya dan persamaan vortisitas barotropik. Itu tahun 50-an. Kemudian untuk kontribusinya nih ya terhadap apa namanya iklim, untuk klimatologi maksud saya. Jadi ya dia salah satu yang mencoba apa namanya menerapkan skenario perubahan iklim sebetulnya. Jadi salah satu percobaannya adalah dia tuh mengganti-ganti albedo mengganti-ganti albedo. Jadi nanti kita belajar lah ke depan bagaimana albedo ini dapat mengontrol apa namanya iklim. Gitu. Nah ini salah satu apa namanya salah satu produk dia itu di meteorologi dan klimatologi ya seperti itu ya. Sebenarnya beliau ya banyak ya kontribusinya termasuk di biologi ya menghitung DNA dan lain sebagainya itu. Tapi untuk keilmuan kita ya ini salah satu apa ya namanya breakpoint ya kemajuan meteorologi itu ya dari sini. Ya ini adalah foto komputer pertama di dunia ya, komputer elektronik ya. Jadi ini komputer yang dinamai ENIAC ya, yang oleh Newman itu dipakai untuk beberapa percobaannya. Ya ENIAC ini singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya ini komputer yang pertama kali digunakan untuk menghitung, memprediksi meteorologi dan klimatologi. Ya, Anda bisa lihat di sini ENIAC ini bukan satu komputer kecil, tapi ini komputer yang besar ya. Ya Anda bisa bayangkan mungkin cara apa namanya cara menggunakannya itu ya harus apa namanya ganti-ganti colokan gitu ya pada saat itu. Ya ini dari ya ENIAC ini kan yang mempunyai ENIAC ini adalah Navy ya, angkatan bersenjatanya Amerika ya. Ini banyak sekali produk dari sini. Jadi perhitungan-perhitungan bom atom ya, simulasi bom atom, kemudian DNA dan sebagainya tuh ya ada di sini ya. Jadi pada saat itu ya digembor-gemborkan jadi misalkan 20 jam pekerjaan manusia menghitung itu bisa diganti oleh 30 detik perhitungan ENIAC gitu ya. Jadi 1 jam itu 2400 1 jam itu ENIAC bisa menggantikan 2400 gitu, jam manusia gitu ya. Ya seperti itulah apa namanya digembor-gemborkannya. Nah, kemudian ya sekarang ini ENIAC ini sudah tidak dipakai ya. Kalau Anda punya kesempatan sekolah di Amerika ya, ini potongan-potongan ini katanya sudah tersebar di berbagai universitas ya, di Amerika. Mungkin kalau Anda sekolah di sana, siapa tahu dapat melihat potongan dari ENIAC ini. Ya, lalu bagaimana dengan komputer? Ya, komputer modern ya. Ini salah satu foto Earth Simulator ya. Ya, ini isinya komputer ini ya. Jadi dalam kotak-kotak ini yang biru-biru dan hitam-hitam ini adalah komputer ya. Dia Anda bayangkan ini dipergunakan oleh Jamstack ya. Di Jamstack itu singkatan dari Japan Agency for Marine Earth Science and Technology. Jadi ini salah satu HPCI ya,
high performance computer infrastructure di Jepang. Jadi ini ya pada masa pembuatannya ini pastinya yang tercepat ya, salah satu yang tercepat ya. Jadi motonya komputer ini bisa menyelesaikan tantangan-tantangan problem manusia ya. Ya, ini salah satu yang dipakai untuk mensimulasikan perubahan iklim ya. Kemudian mensimulasikan gempa ya dan lain-lain. Selain ini sebetulnya Jepang itu punya Kekom ya, K-komputer. K-komputer ya salah satu yang sekarang mungkin komputer tercepat juga ya. Ya saya pernah melihat produknya itu bisa mensimulasikan awan ya, awan kemudian awan ini bisa di slice, jadi di dalam awannya itu seperti apa gitu ya. Jadi awannya juga sudah bisa disimulasi secara 3 dimensi ya. Jadi data-data meteorologi di beberapa stasiun itu dimasukkan ke dalam perhitungan ini, kemudian divisualisasikan menjadi gambar awan yang 3D ya, dengan resolusi yang tinggi. Ya lalu mengapa ilmu kita ya, ilmu meteorologi dan ilmu klimatologi itu memerlukan high performance ya. Jadi high performance komputer ya maksudnya. Jadi untuk mengenerate data itu ya salah satunya harus punya HPCI ya. Jadi high performance computer infrastructure ya. Ya Anda bayangkan kalau tidak memakai komputer itu ya, jadi tidak memakai HPCI dengan daya hitung yang cepat, itu lambat lah ya. Jadi manusia aja kalau misalkan menghitung dengan spreadsheet pun itu akan lama ya. Anda bayangkan di sini mensimulasikan dunia ya. Jadi dunia itu banyak sekali datanya. Jadi stasiun yang realnya pun ada ribuan, barangkali yang terdistribusi di dunia, stasiun meteorologi ya. Kemudian data itu dimasukkan ke dalam komputer, kemudian dihitung, gitu sehingga nanti keluar data-data yang dibutuhkan untuk forecasting gitu ya. Jadi tekanan di satu daerah bagaimana, temperatur di satu daerah bagaimana, efeknya terhadap tekanan bagaimana sehingga angin berubahnya seperti apa setiap waktunya gitu ya. Dan Anda bayangkan datanya itu pun banyak dan perhitungannya pun kompleks ya. Jadi ada beberapa perhitungan ya. Ya ini digambarkan di sini ada beberapa persamaan gitu ya. Jadi harus menghitung, pertama harus menghitung dulu radiasi masuk kita gitu ya. Kemudian sebagai inisialnya, kemudian diolah dari sana, kemudian ada absorpsi dan lain-lain, itu disimulasikan sehingga membentuk dinamika cuaca gitu ya, dinamika fluida atmosfer gitu. Nah ini itu memerlukan memerlukan suatu perangkat komputasi yang tinggi gitu ya, speknya yang tinggi. Jadi ini untuk satu titik itu seperti itu ya. Jadi belum lagi ada gangguan-gangguan seperti ada gunung gitu ya, ada ketinggian gunung itu juga kan akan mengakibatkan angin pun bergeraknya berbeda ya, tidak mulus gitu. Nah seperti itu ya. Makanya nah mungkin di kita ini ya belum sampai sana lah, tapi untuk menghitung big data atau data-data yang banyak itu pastinya akan kita alami ya sebagai meteorologis ya, sehingga ilmu komputasi ini mutlak ya. Saya kira di ilmu-ilmu yang lain juga sama ya. Ada kalanya untuk
mendapatkan data-data yang besar gitu dan data yang banyak. Ya, memori yang besar dan banyak. Ya ini Drogenmeier ya, Drogenmeier, mudah-mudahan saya tidak salah spellingnya. Dia ini adalah seorang meteorologis ya, ya sekarang, tapi dia adalah politicians ya, politicians. Drogenmeier ini salah satu yang modeler ya, maksudnya yang bekerja di model cuaca gitu. Tapi dia fokusnya ada di extreme weather ya, jadi di cuaca ekstrim. Ya salah satu produk yang paling monumentalnya yaitu simulasi thunderstorm ya. Ya data-datanya yang dari radar dari mana-mana kemudian dimasukkan ke dalam komputer gitu, kemudian dihitung ya. Nah ya ini kata beliau ya, jadi meteorologi itu melibatkan matematika, fisik, termodinamik, aerodinamik, kemudian komputer science. Jadi ya memang seperti itu ya. Jadi memang membutuhkan beberapa disiplin ilmu gitu ya, aerodinamik, termodinamik, ya, fisika lah ya. Sehingga dalam satu grid itu ya tadi yang kotak-kotak tadi ya, dalam satu grid itu banyak perhitungan di sana gitu, sehingga ya dibutuhkan kemampuan untuk simulasi ya komputasi seperti itu. Ya jadi dari penjelasan di atas ya beberapa beberapa kesimpulan ya yang bisa diambil gitu. Jadi komputer dalam meteorologi itu ya tidak bisa lepas lah ya komputasi dan meteorologi itu, karena yang pertama ya adanya kebutuhan untuk pengorganisasian data, kemudian untuk menjalankan model numerik ya, kemudian yang terakhir ya visualisasi data meteorologi ya untuk diseminasi informasi cuaca dan iklim. Yang disebut dengan pengorganisasian data ya itu misalkan berbagai pengamatan meteorologi ya, yang menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar sehingga memerlukan komputer digital ya, untuk saling mengkomunikasikan ya antar data, untuk menyimpan dan mengolahnya ya. Jadi tiga itu yang diperlukan ya, data yang besar, bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara menyimpan, dan cara mengolahnya. Kemudian menjalankan model numerik ya, jadi komputer ini adalah tools ya, suatu piranti ya untuk melakukan simulasi dan prediksi ya, dengan memecahkan ratusan persamaan matematik ya secara sekaligus. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi data. Jadi ini visualisasi data pun dengan data yang besar ini ya perlu diinformasikan dalam bentuk grafis ya, multimedia gitu ya. Jadi informasi ini bagaimana caranya divisualisasi agar mudah dalam mengambil keputusan ya. Dan visualisasi ini tentunya membutuhkan komputasi juga yang besar ya, kira-kira seperti itu.